Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Haki. Akan mencoba mempresentasikan materi audit internal yang berjudul manajemen risiko. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak dosen Apriwandi SEMSAKT selaku dosen mata kuliah audit internal. Saja masuk ke manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan tanggung jawab utama manajer senior dan dewan. Untuk mencapai tujuan usahanya, manajemen harus memastikan bahwa proses manajemen risiko telah ada dan berjalan sebagaimana mestinya. Selanjutnya itu tujuan memahami manajemen risiko. Di sini saya mengambilnya ISO 31000 yaitu 2018. ISO bisa disebutkan di sini internasional standar organisasi sebagai tolak ukur manajemen risiko perusahaan sebagai salah satu standar internasional menerapkan manajemen risiko. Selanjutnya ada beberapa standar manajemen risiko, yaitu ada COSO, ISO, BS, Parma, dan OCEK. Bagaimana di perbankan bisa menerapkan sistem manajemen risiko ini dengan beberapa standar manajemen risiko. Manajemen perbankan atau akuntansi di sini menerapkan yaitu ISO 3100. Keuntungan menggunakan ISO 31000 di sini yaitu diakui secara internasional. Ketika perusahaan menggunakan ISO 31000 ini, maka perusahaan itu telah diakui secara manajemen risikonya menggunakan ISO secara internasional. Yang kedua, ini adalah kompatibel dan terintegrasi dengan internasional. Seperti dibahas sebelumnya, itu perusahaan menerapkan ISO 31000 ini telah diakui secara internasional. Yang ketiga, selanjutnya adalah diadopsi dan TIC oleh BSN atau Badan Standar Internasional. Yang keempat, memiliki arsitektur yang komprehensif, yaitu adalah manajemen risiko. Yang kedua, manajemen framework risiko. Ketiga, risk management proses. Yang keempatnya, customize, dapat diterapkan di berbagai industri ketika menggunakan ISO 31000 ini. Proses ISO 31000 yaitu yang pertama menyusun konteks, berfokus pada pemahaman dan persetujuan atas faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi pengelolaan risiko, menilai risiko yang meliputi kegiatan pengidentifikasian risiko, menganalisa risiko dan penyebabnya, sumber dan tipe hasil yang diharapkan, dan mengevaluasi risiko untuk memperoleh informasi dalam memprioritaskan penanganan risiko. Penanganan risiko ini meliputi kegiatan pengambilan keputusan atas informasi risiko yang ada, memonitor risiko, mengidentifikasi kejadian risiko di lapangan, dan mengevaluasi apakah penanganan risiko telah sesuai dengan tujuan. Yang keempat, membangun proses komunikasi dan konsultasi. Berikut ini aktivitas utama yang diperankan oleh internal auditor. Yang pertama, memberikan jaminan kepada proses manajemen, memberikan jaminan apakah risiko telah dievaluasi, mengevaluasi proses manajemen risiko, dan yang selanjutnya mengevaluasi pelaporan kunci risiko. Yang kelima, yang terakhir, meninjau ulang
tentang kunci manajemen resiko. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.